Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek, Bapak Heldi Hastri Yadi, STMkom. Perkenalkan, nama saya Astrid Ramadhani dengan NIM 3 2024 02014. Video ini saya buat sebagai bagian dari pemenuhan tugas ujian tengah semester, di mana saya akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi saya yang bernama SIP Warga atau Sistem Informasi Pendataan Desa berbasis web menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OOP. Melalui video ini, saya akan menjelaskan bagaimana implementasi konsep OOP atau pemrograman berorientasi objek dapat menjadi solusi digital untuk mempermudah administrasi dan pelayanan publik di tingkat desa secara efektif. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Aplikasi ini saya buat karena proses administrasi di desa masih banyak yang dilakukan secara manual. Masalah yang sering muncul adalah data penduduk jadi kurang rapi, susah dicari saat dibutuhkan mendesak, dan warga harus meluangkan waktu bolak-balik ke kantor desa hanya untuk meminta surat pengantar. Hal ini membuat pelayanan terasa kurang efisien. Aplikasi Strip Warga ini hadir agar urusan data dan persuratan bisa diproses lewat sistem yang lebih teratur, cepat, dan bisa diakses oleh warga secara mandiri tanpa harus antri lama dan tanpa harus bolak-balik ke kantor desa. Adapun tujuannya yang pertama yaitu mencegah data ganda, yang mana memastikan data warga dan keluarga tersimpan rapi dalam satu database pusat. Yang kedua yaitu mempercepat pengurusan surat. Di aplikasi ini, selain pendataan warga dan pendataan keluarga, saya juga membuat untuk warga supaya bisa mengajukan surat secara mandiri lewat aplikasi. Yang ketiga yaitu otomatisasi laporan. Membantu perangkat desa membuat laporan statistik dan verifikasi data secara instan. Yang keempat, keamanan data. Menjamin informasi pribadi warga terlindungi dengan sistem akses yang terenskripsi. Selanjutnya, ada penjelasan tabel. Di aplikasi saya ini memiliki 6 tabel. Yang pertama ada tabel penduduk. Di tabel penduduk, fungsinya untuk menyimpan data identitas lengkap setiap warga. Yang kedua ada tabel keluarga, digunakan untuk mengelompokkan warga berdasarkan nomor KK. Yang ketiga ada tabel surat, mencatat seluruh riwayat permohonan surat dari warga dari berbagai jenis surat. Dan yang keempat ada tabel mutasi, itu mendokumentasikan setiap perubahan status kependudukan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, serta warga yang masuk atau keluar desa. Yang kelima yaitu tabel user. Tabel ini mengelola data akun untuk keamanan sistem, termasuk nama pengguna, kata sandi, dan pembagian hak akses, yang dimana ada admin, warga, dan petugasnya. Dan yang keenam ada tabel wilayah, berfungsi khusus untuk memetakan dan mengelola data administratif tingkat lingkungan seperti daftar dusun, RW, dan RT yang ada di desa. Lalu ada penjelasan kelas diagramnya. Sistem ini dibangun dengan arsitektur Object Oriented Programming atau OOP menggunakan pola pewarisan untuk menciptakan kode yang terstruktur dan mudah dikelola. Yang pertama itu induk utamanya ada kelas SIP Warga, bagian pusat yang mengatur koneksi ke database dan memiliki fungsi umum yang bisa dipakai bersama oleh semua modul. Dan bagian anaknya atau bagian khusus terdapat 7 bagian kelas yang punya tugas spesifik, seperti mengurus data keluarga, data warga, wilayah, mutasi warga, surat admin, surat untuk warga, hingga akun pengguna atau user. Prinsip kerjanya, setiap bagian bekerja sesuai tugasnya masing-masing, namun tetap berbagi jalur yang sama dari induk utama, yaitu kelas SIP warga, sehingga program lebih ringan dan mudah untuk dikembangkan kembali. Selanjutnya ada penjelasan function. Yang pertama ada public function construct, yang fungsinya itu otomatis berjalan saat aplikasi dibuka untuk menghubungkan sistem ke database secara langsung. Lalu ada function login, memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan cocok dengan data di database untuk mengizinkan akses masuk. Lalu ada function get user. Function ini menampilkan daftar semua pengguna aplikasi, kecuali akun Anda sendiri yang sedang masuk. Selanjutnya ada get penduduk, mengambil dan menampilkan data lengkap seluruh warga. Function tambah penduduk, menambahkan warga baru ke sistem. Lalu
Function hapus penduduk yaitu untuk menghapus data warga secara permanen, termasuk semuanya, foto, profil, riwayat mutasi, surat, dan akun login. Selanjutnya ada get keluarga, yaitu untuk mengambil dan menampilkan daftar seluruh kakak yang terdaftar di desa. Selanjutnya ada function get surat, menampilkan daftar permohonan surat yang diajukan warga beserta nama pengaju dan statusnya. Lalu get mutasi, yaitu untuk menampilkan riwayat perubahan status warga seperti warga yang pindah atau meninggal dunia. Lalu ada get wilayah, untuk menampilkan daftar wilayah yang ada di desa. Selanjutnya ada get stats, yaitu untuk menghitung jumlah total warga, jumlah keluarga, dan jumlah surat yang masih menunggu persetujuan atau masih di pending. Lalu ada get laporan ringkas untuk mengumpulkan data statik laporan seperti total penduduk, jumlah kakak, warga yang pindah atau meninggal, hingga surat yang sudah selesai diproses. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya kita akan melihat tampilannya. Nah, ini tampilan halaman utamanya atau landing page. Sini ada beranda. Lalu di sini ada profil desanya, ada visi misi, lalu ada layanannya. Di sini warga bisa membuat surat, dan admin bisa menambah data kependudukan dan data keluarga. Ini ada berita tentang desanya. Lalu di sini ada kontak desa, dan di sini juga ada map desanya. Lalu mencoba login. Login sebagai admin, username-nya admin, password-nya admin123. Login. Dan ini tampilan dashboard admin. Di sini admin bisa mencetak laporan desa, melihat pengguna atau user ya. Dan di sini bisa menambahkan wilayah, sini. Dan ada juga lokasinya. Dan admin juga bisa menambah data penduduk, bisa juga dicari. Nah, angka. Sini juga bisa diedit. Bisa juga menambah di sini. Lalu, admin juga bisa menambah data keluarga. Ini, di sini. Dan misalnya setelah menambah data keluarga, di sini kita bisa menambah anggota keluarganya. Misal kita mencari tadi angga. Nah, di sini sudah ada angga. Lalu kita pilih itu angga, keluarga, anak, atau anggota lain gitu. Lalu di sini juga admin bisa melihat mutasi warga, mencatat mutasi, dan juga bisa menghapus. Catat mutasinya seperti ini, cari namanya. Lalu di sini admin juga bisa menerima atau menolak ajuan surat dari warga atau penduduk. Selanjutnya kita akan login sebagai petugas. Petugas itu bisa saja ketua RT atau ketua RW. Username-nya yaitu petugas dan password-nya petugas 123. Nah, ini tampilan dashboard petugas. Di sini petugas hanya bisa menambahkan data penduduk, data keluarga, dan mutasi warga. Mencatat mutasi warga, dan menyetujui atau menolak surat dari warga. Selanjutnya kita akan login sebagai warganya Angga, passwordnya Angga, login. Nah, di sini warga, nah ini tampilan dashboard warga. Di sini warga cuma bisa melihat dashboard total jumlah penduduk, jumlah keluarga, dan jumlah permohonan surat. Dan warga juga bisa mengajukan surat di sini. Mungkin segitu saja untuk tampilannya. Jadi, kesimpulannya, SIP warga merupakan jembatan digital yang membuat urusan antara warga dan perangkat desa menjadi jauh lebih praktis. Melalui sistem yang saling terhubung ini, warga tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang rumit, sementara perangkat desa bisa bekerja lebih rapi dengan data yang akurat. Di sini kami juga sudah menyisipkan proteksi keamanan agar data warga tetap terjaga. Kedepannya, SIP warga diharapkan menjadi awal bagi desa untuk menjadi desa digital yang modern dan transparan dalam melayani masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.